Bro, Hotspur gimana kabarnya nih? Oh, si Dengar-dengar moncor banget nih. Oh iya nih, dia belum kalah loh si Tottenham Hotspur ini. Belum kalah serius, belum kalah di Premier League ya. Nggak tahu ya setelah video ditayang apakah dia kalah. Terakhir kita bahas dia kayak ayam sayur gitu. Iya, katanya sih kata si Coach Justin ayam sayur gitu kan Nah, ya ya kan. kan? Dia emang nggak pernah ngeraih trofi sih ya. Paling Iya. antara trofi Piala Liga 2000 berapa tuh 2008 ya. Tapi Tapi kayaknya sekarang lagi mantep-mantepnya nih dia. iya nih ya kan. Secara mengejutkan dia di nomor satu sekarang itu. Tapi kan dia punya sejarah, dia belum punya mental juara. Ah, itu dia. Nah, kita bahas Itu. nggak nih? Iya kita bahas sejauh mana dia akan melangkah. Jadi guys, ngelihat Tottenham Hotspur yang memuncaki klasmen Premier League, beberapa orang muncullah opini ya, suara-suara optimisme bahwa inilah saatnya Tottenham Hotspur meraih trofi. Bagaimana tidak, ya kan? Belum terkalahkan loh sampai sekarang barengan sama Arsenal. Terus pelatihnya nih, ini mulai cocok logi nih ya kan, fans-fansnya kali ini. Pelatihnya itu si Ange Postecoglou itu, dia itu selalu meraih trofi di setiap klub yang dia latih. Waktu di Australia dia juara Liga Australia. Waktu di Jepang dia juara J-League. Waktu di Celtic dia juara Liga Skotlandia. Selalu ada trofi yang bisa dia menangkan. Nah, makanya kenapa dia datangin sama Tottenham sama Daniel Levy ya karena itu gitu karena kan mental juara itu. Tapi ini Liga Inggris, Bos. Ini kompetisi paling ketat sedunia loh, yakin bisa juara Premier League. Ya, nggak ada yang bilang nggak mungkin sih. Orang Leicester City aja bisa kok 2015-2016. Masa Tottenham Hotspur nggak bisa-bisa? Ya harus bisa dong ya. Tapi kita coba analisis ya. Bagaimana Tottenham Hotspur akan melangkah di musim 2023-2024. Kalau kita lihat dari hasil-hasil dari Tottenham Hotspur ya, dia itu secara hasil terlihat mentereng, ya kan? Menang sama Liverpool 2-1, seri sama Arsenal 2-2. Terus belum terkalahkan sampai sekarang. Menang lawan MU 2-0. Lihat secara hasil dia oke banget gitu kan. Oke banget. Mentereng. Oh, 3 poin sekarang di puncak klasmen. Tapi guys, dulu kalau nonton bola kalau cuma ngelihat hasil, buat apa gitu? Buat apa cuma mengandalkan hasil-hasil kayak begitu kalau tidak sustainable dan tidak jangka panjang? Bagaimana bisa mendapatkan hasil yang jangka panjang kalau kita lihat track record seperti Pep Guardiola, Jurgen Klopp, mereka tidak hanya menghasilkan 3 poin atau kemenangan, tapi mereka membangun sebuah sistem permainan yang sustain, yang jangka panjang, yang dimana kalau pemain itu dibongkar pasang, klubnya tetap perform. Kenapa? Karena punya sistem permainan yang jelas, gitu. Ya Sir Alex Ferguson juga sebenarnya punya, gitu kan. Cuma memang dia nggak ada filosofinya. Menurut gua ya, Sir Alex Ferguson tuh nggak punya filosofi permainan sepak bola. Tapi dia bisa membongkar pasang pemainnya dan tetap perform, tetap juara karena mental. Itu dia. Filosofi permainan Sir Alex Ferguson adalah mental. Ya, karena dia nggak punya gaya sepak bola yang bisa kita sebut, ya kan? Jurgen Klopp gaya pressing, Pep Guardiola tiki taka, Italia dulu punya Catenaccio, ya kan? Sir Alex apa? Nggak punya kan? Tapi kita nggak ngebahas ke sana. Kita ngebahas Tottenham Hotspur, oke? Jadi si Tottenham ini, kalau dari hasil memang bagus, tapi kalau dari permainan, gue masih ngeliat ini tim tuh kayak belum terbentuk gaya permainannya. Atau gue nggak ngerti, mereka tuh mau membentuk gaya permainan yang kayak apa gitu kan. Karena dia tuh bisa yang namanya tuh tim diserang tuh bisa banget itu kan. Tapi dia somehow bisa menemukan cara untuk menang. Mungkin lucknya lagi gede gitu. Tapi gaya permainannya tuh nggak jelas. Oke, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Tottenham Hotspur itu mempunyai filosofi serangan balik is the best, counter attack is the best attack. Nah, kita lihat apakah benar begitu karena sebagian besar gol-gol yang tercipta dari Tottenham Hotspur itu berasal dari serangan balik dan itu sudah terjadi dari zaman dulu. Gua ngikutin sepak bola kan dari tahun 2006 ya. Jadi gua ngelihat Tottenham Hotspur pas itu. Dan mereka terkenal banget dengan memiliki pemain sayap kenceng. Coba, dulu punya Aaron Lennon, terus punya Gareth Bale. Nah, sekarang punya Heung-min Son, ya kan?
sama Kulusevski ya oke lah, dia larinya lumayan lah gitu kan. Nah, si Tottenham ini somehow dia itu punya cara untuk melakukan serangan balik yang efektif dan efisien dan berhasil menciptakan gol. Golnya juga kadang-kadang juga bukan gol-gol cakep gitu, kayak gol-gol mentah gitu atau gol-gol jatuh dari langit kalau bahasanya Coach Justin. Tapi emang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya apa yang ingin dibangun oleh Ange Postecoglou? Gaya permainan itu belakangan. Kalau gue lihat ya, gaya permainan filosofi itu belakangan. Yang penting apa? Yang penting mental menang. Ya, mereka harus bisa menang meskipun mereka diserang berkali-kali. Mereka harus bisa menang saat mereka bermain buruk. Mereka harus menang saat tim lawan tuh benar-benar mendominasi pertandingan. Itu dulu. Mental seorang juara, mental pemenangnya dulu ya dibentuk menurut gue ya sama Ange Postecoglou. Jadi kalau lu ngelihat permainan Tottenham itu nggak menghibur, lu jangan cari hiburan kalau nonton Tottenham, lu nggak akan terhibur, serius. Lu kalau mau cari hiburan tuh nonton Manchester City, nonton Arsenal, itu baru menghibur. Tapi jangan cari hiburan kalau nonton Tottenham Hotspur, itu nggak bisa diharapin. Kenapa? Karena mereka tuh lebih mengutamakan hasil dulu, mental dulu. Saat pemain percaya bahwa mereka bisa memenangkan sebuah pertandingan, mereka mendekati untuk bisa meraih gelar juara. Nah, setelah itu muncullah trust kepada Ange Postecoglou ini, ya kan? Karena Ange Postecoglou kan nothing gitu kan. Dia di persepak bolaan Eropa tuh kan baru waktu sama Celtic. Dan itu Celtic gitu, itu Liga Skotlandia gitu. Bukan Liga top Eropa gitu. Jadi yang ingin dilakukan oleh Ange Postecoglou adalah filosofi mental juaranya dulu yang dibentuk gitu. Karena Tottenham penyakitnya adalah nggak punya mental juara. Dia pernah main cantik loh anyway. Tottenham tuh pernah main cantik di bawah Mauricio Pochettino. Tapi karena mereka nggak punya mental juara, akhirnya mereka nggak bisa juara Premier League. Padahal udah cukup deket ya, waktu pas dia bersaing di papan atas lawan Leicester City, lawan Chelsea, ke final Liga Champions lawan Liverpool kalah. Kenapa? Karena mereka nggak punya mental juara. Itu. Nah sekarang mereka tuh dibentuk mental pemenangnya sama Ange Postecoglou ini. Ange Postecoglou itu juga terkenal dengan dia itu pintar memotivasi pemain. Dia itu punya skill public speaking yang bagus. Dia punya cara untuk bisa dekat dengan setiap pemainnya. Punya hubungan yang baik lah sama pemain-pemain yang dia asuh gitu kan. Dia bisa menjadikan pemain biasa-biasa, pemain antah berantah nggak terkenal, jadi bagus. Contoh yang paling bagus adalah Kyogo Furuhashi di Celtic ya. Mungkin lo nggak tahu Kyogo Furuhashi. Kyogo Furuhashi ini striker dari Jepang nggak ada yang kenal. Tapi entah kenapa somehow dia bisa jadi top skor Liga Skotlandia musim 2022-2023. Hayo, kalau itu bukan karena polesannya Ange Postecoglou, itu karena siapa? Itu contoh banget. Sekarang dia moles yang namanya Richarlison. Richarlison udah kena mental banget karena dia sendiri ngomong bahwa gue butuh psikolog setelah pertandingannya dia sama Brazil ya di bulan kemarin gitu. Nah, tapi Ange Postecoglou ini ya hadir untuk membantu si Richarlison, dan Richarlison ya mainnya oke lah, dia ada kontribusi gitu kan. Dibilang bagus enggak juga, tapi yang penting ada kontribusi. Karena itu yang penting buat Tottenham, yaitu menghasilkan pemain-pemain yang memiliki mental juara. Untuk urusan gaya permainan, main cantik dan segala macam itu urusan belakangan. Ya, karena untuk klub seperti Tottenham itu yang perlu dibentuk adalah mental juaranya. Beda waktu Pep Guardiola ngambil Barcelona. Barcelona memang udah punya filosofi main cantik, main indah, main menghibur, ala Johan Cruyff. Jadi dia tinggal moles. Atau waktu dia datang ke Manchester City, City udah juara, ya kan udah sering juara. Dan dia tinggal dipoles aja, dan gampang. Orang City duitnya banyak, dia tinggal datengin pemain-pemain yang dia mau, selesai urusan gitu kan. Tapi beda sama Tottenham. Tottenham itu memang nggak punya sejarah juara gitu loh. Jadi yang dibentuk adalah mentalnya dulu. Jadi seberapa jauhkah Tottenham akan berjalan di musim ini? Kalau gue bilang dia akan finish di zona Eropa. Tapi nggak tahu zona Eropanya yang mana. Europa League atau Champions League. Kalau menurut gue seminimal-minimalnya adalah Europa League dulu ya. Ada bagusnya dia main di Europa League dulu, nggak main di Champions League. Kenapa? Karena tim ini baru dibentuk. Tim ini lagi dibangun mental juaranya. Kalau langsung main di level tertinggi kayak Liga Champions, itu akan malah merusak ritme mereka. Jadi menurut gue baiknya ini Tottenham tuh main di Europa League aja. Kenapa di situ? Karena pressure nggak tinggi. Karena itu bukan kompetisi tertinggi. Lawan-lawannya juga nggak seberat kalau lu main di Liga Champions. Jadi untuk Tottenham membangun sebuah tim, membangun sebuah mental juara,
itu tuh jauh lebih efektif dan efisien kalau mereka tidak bermain di kompetisi Eropa yang tinggi dan ketat seperti Liga Champion. Jadi baiknya dia main di Europa League aja dulu. Tapi mana tahu Tottenham lolos ke Liga Champion, berhubung jatah dari Inggris nih nambah jadi 5 loh buat musim depan. Karena format Liga Champion berubah gitu. Dan kalau menurut lo Tottenham bisa juara atau enggak? Ya bisa aja, iya bisa juga enggak. Tergantung gimana performa mereka di Piala FA. Lu jangan berharap di Liga Inggris ya. Jangan berharap ya. Karena Arsenal, Liverpool, dan City ini lagi on fire. Dan Tottenham nggak akan bisa ngelawan mereka. Yakin gue 100% Tottenham nggak akan bisa ngelawan itu 3 tim. Ya kan, dia akan bersaing barengan sama MU, Chelsea, dan Brighton ya. Untuk ngambil spot di Liga Champion. Tapi menurut gue bagusnya mereka tidak bermain di Liga Champion supaya bisa membangun tim, dan Ange Postecoglou juga nggak terlalu ada dalam tekanan besar, jadi dia bisa fokus gitu. Jadi Tottenham ini ya menurut gua seminimal-minimalnya adalah finish di zona Europa League. Syukur-syukur kalau masuk Liga Champion, tapi kalau menurut gua masuk Liga Champion tidak baik untuk mereka musim depan ya, karena pemainnya juga masih baiknya mediocre. Kalau lu tanya pemain Tottenham tuh kayak gimana, semua mediocre ya. Mungkin ada beberapa lu nggak setuju dan Coach Justin nggak akan setuju, tapi gue sebut Heung-min Son tuh nggak mediocre ya. Dengan segala pencapaian dia, kita harus menaruh hormat pada Heung-min Son. Tapi sisanya itu adalah pemain-pemain muda, pemain nggak terkenal, pemain mediocre, pemain biasa-biasa gitu, bukan pemain yang gimana-gimana gitu kan. Emang James Maddison pemain bintang? Enggak, James Maddison tuh pemain biasa-biasa anyway, dia rata-rata gitu. Dejan Kulusevski emang pemain bintang? Enggak juga gitu kan, dia juga pemain biasa-biasa gitu kan. Jadi Tottenham tuh pemain bintangnya cuma ada Heung-min Son aja. Meskipun beberapa kali dia juga nggak kelihatan di beberapa pertandingan, tapi dia bisa cetak gol. Tapi dia setelah itu nggak kelihatan lagi. Itulah Tottenham sekarang gitu. Ya. Lagi bagus-bagusnya sekarang ya di Iya. Liga Inggris. Secara hasil sih oke, secara permainan sih enggak. Ya. Secara hasil? Secara hasil oke, secara permainan enggak. Oh. Iya, jadi kelihatan. Permainannya biasa. Dia aja tuh lawan 9 pemain Liverpool aja cuma menang 2-1 gara-gara gol bunuh dirinya Joel Matip coba. Dia lawan Luton Town. Luton Town loh, Luton Town. Sekali lagi Luton Town. Ini klub promosi yang benar-benar antah berantah banget di Inggris, stadionnya kecil banget aja cuma bisa menang 1-0. Nanti ada alasan, oh iya karena kena kartu merah. Enggak, bukan masalah kartu merahnya gitu kan. Lo palingnya bisa cetak 2-3 gol lah gitu kan. Kalau cuma main 10 pemain lawan Luton Town, masa cuma 1 gitu. Emang harus dibentuk lagi sih ya. Emang. Makanya hasil tuh lebih penting dibandingin gaya permainan. And it's okay, nggak masalah. Emang kenapa kalau ngejar hasil gitu? Kalau nggak menghibur, ya kalau mau cari hiburan ya jangan nonton Tottenham. Itu kalau mau cari hiburan, nontonnya tim-tim main cantik. City, Liverpool, Arsenal, itu main cantik. Brighton main cantik. Nonton aja itu. Kalau mau cari hiburan mah nggak usah nonton Tottenham. Gitu. Siapa tahu ini ke depan permainannya cantik nih. Iya, ya siapa tahu. Siapa tahu ya kan, asal si Postecoglou dikasih waktu dan didukung sama manajemen, menurut gua mah bisa-bisa aja gitu. Tapi pemain-pemainnya biasa-biasa aja sih ya. Bener-bener biasa banget itu kan. Apalagi setelah Harry Kane nggak ada, kayak nggak ada nilai tambah aja di skuad Tottenham ini gitu. Bahkan mereka nggak punya striker loh anyway. Nggak punya nomor 9 kan Tottenham. Mereka ngandelin Heung-min Son di situ. Padahal dia pemain penyerang sayap, bukan penyerang center forward. Gimana tuh? Ya, itu aja ya untuk video kali ini. Kita akan bahas lagi seputar sepak bola di video-video lainnya. Jangan lupa untuk tulis kolom komentar di bawah tentang Tottenham Hotspur, atau kalau lu mungkin punya opini lain gitu, karena jangan ragu-ragu tulis di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe, nyalain loncengnya supaya lu dapat notifikasi saat kita upload video baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam olahraga.